Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang hidup dan masih ingin hidup pasti membutuhkan makanan. Maka tidak mengherankan kalau orang selalu berusaha untuk mendapatkan makanan. Yesus pun mengajarkan kalau kita berdoa, jangan lupa untuk memohon makanan yang secukupnya, seperti yang termuat dalam doa Bapa kami, "Berikanlah kami rejeki pada hari ini." Dan bacaan-bacaan suci pada hari Minggu biasa yang ke-17 ini berbicara tentang kebutuhan dasar kita manusia, yaitu soal makanan. Bacaan pertama mengisahkan Elisa yang bertindak atas perintah Tuhan memberi makan kepada orang-orang di sekitarnya. Dihidangkannyalah roti itu di depan mereka, maka makanlah mereka dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. 2 Raja-Raja bab 4 ayat 44. Bacaan Injil semakin mempertegas betapa Tuhan senantiasa menjamin para pengikutnya, termasuk dalam hal makanan, ketika Tuhan menggandakan 5 roti jelai dan 2 ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang.
Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus melihat orang banyak datang kepadanya, ia mengangkat pandangannya ke arah Bapa Surgawi, menyerahkan kepada Sang Bapa urusan mengenai orang banyak itu. Dan Sang Bapa memberikan kepadanya tugas yang akan membuka hati manusia. Dengan hal inilah mujizat pergandan roti dan ikan dimulai. Pertama-tama ketika Yesus menanyakan kepada Filipus tentang bagaimana caranya bisa mendapatkan roti, Yesus sebenarnya ingin menguji para muridnya untuk melihat apakah iman mereka sudah bertumbuh atau mereka masih terikat kepada perkara-perkara materialisme dan berpikir menurut cara pikir manusiawi. Ketika secara manusiawi para rasul berpikir mengenai tempat penjualan roti, Yesus justru berpikir mengenai Bapanya. Ketika para rasul berpikir mengenai masalah uang dan biaya yang tinggi, Yesus justru berpikir mengenai Sang Penolong Ilahi. Dan ketika Filipus berpikir mengenai sejumlah uang yang diperlukan, Yesus justru melihat kemungkinan yang bersifat ilahi. Perhitungan dari para murid memang masuk akal. Tidak ada pabrik roti atau penggilingan gandum yang dekat dengan mereka, dan tidak ada waktu untuk membuat roti. Tetapi dengan tenang, Yesus mengambil roti dan ikan, lalu memecah-mecahkannya dan mengucap syukur kepada Sang Bapa atas jumlah yang nampak sangat sedikit itu. Ia percaya bahwa Sang Bapa akan memberkati jumlah yang kecil itu untuk menjadi berlipat ganda dan sampai berkelimpahan. Pengucapan syukur atas jumlah yang sedikit dan tindakan Yesus mempermuliakan Bapanya adalah rahasia dari mujizat ini. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita dengan penuh syukur menerima jumlah yang kecil yang diberikan Allah kepada kita? Ataukah kita menerimanya dengan bersungut-sungut? Apakah kita senantiasa membagi jumlah yang sedikit itu dengan sesama? Atau kita justru menggunakannya hanya untuk kepuasan diri kita sendiri? Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Ia membagikan berkat dari Sang Bapa kepada semua orang yang datang kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mampu melakukan mujizat-mujizat atas persembahan-persembahan kecil yang diberikan dengan ketulusan hati dan kasih yang sejati. Akan tetapi pemberian-pemberian yang hanya sekedar untuk memberi kesan positif kepada orang-orang lain tidak akan pernah masuk perhitungan Tuhan. Kita semua sebenarnya mempunyai banyak pemberian indah untuk diberikan. Contoh yang konkret, siapa kiranya di antara kita yang dapat memberikan waktu beberapa menit untuk menjadi lektor, ikut kor di dalam misa, main organ, membantu dalam kegiatan bina iman anak-anak dan lain sebagainya? Ada begitu banyak pelayanan yang dapat dilakukan sebagai bentuk pemberian oleh kita pada berbagai tingkat komunitas Kristiani, entah wilayah, kelompok umat basis, stasi, paroki, keuskupan, dan seterusnya, yang menjadi soal kita tulus atau tidak, kita mau atau tidak. Jika soal waktu saja sudah tidak rela kita berikan, apalagi memberi dalam bentuk yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, roti yang kecil-kecil dapat dilipat gandakan secara spiritual untuk memberi makan kepada jiwa-jiwa yang lapar. Tuhan dapat mengubah tempayan-tempayan yang berisi air menjadi anggur kelas 1
dan juga anggur dalam cawan menjadi darahnya sendiri yang memberikan kehidupan. Dalam bacaan Injil hari ini tersirat sebuah pesan, tambahkanlah berkatnya atas pemberian yang kecil yang tidak berarti seperti 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, maka cukuplah makanan untuk ribuan orang. Si anak yang karena kemurahan hatinya memberikan makan siangnya mempunyai jauh lebih banyak makanan daripada yang dapat dimakannya sendiri. Bahkan semua orang dapat makan sampai kenyang dan ada sisa yang begitu banyak lagi. Saudara-saudari yang terkasih, seorang wanita cantik, kaya, dan hidup nyaris sempurna secara ekonomi dan fisik, merasa ada yang kurang dalam dirinya. Suatu hari ketika tidak tahan dengan himpitan kekosongan di dalam hidupnya, dia mendatangi seorang psikiater dan bercerita. Ia ingin merasa bahagia. Maka si psikiater memanggil seorang perempuan tua penyapu lantai dan berkata kepada si perempuan kaya itu, "Saya akan menyuruh Mary di sini untuk menceritakan kepada Anda bagaimana dia menemukan kebahagiaan, dan saya ingin Anda mendengarnya." Si perempuan tua itu meletakkan gagang sapunya dan duduk di kursi, lalu menceritakan kisahnya. Katanya, "Oke, suamiku meninggal akibat malaria, dan 3 bulan kemudian anak tunggalku meninggal akibat kecelakaan. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Aku tidak pernah tersenyum kepada siapapun. Bahkan aku berpikir untuk mengakhiri hidupku. Sampai suatu sore seekor anak kucing mengikutiku pulang. Sejenak aku merasa kasihan melihatnya. Cuaca dingin di luar, jadi aku memutuskan membiarkan anak kucing itu masuk ke dalam rumah. Aku memberikannya susu dan dia minum sampai habis. Lalu si anak kucing itu bermanja-manja di kakiku, dan untuk pertama kalinya aku mulai tersenyum lagi. Sesaat kemudian aku berpikir, jikalau membantu seekor anak kucing saja bisa membuat aku tersenyum, maka mungkin melakukan sesuatu bagi orang lain akan membuatku bahagia. Maka di kemudian hari, aku membawa beberapa biskuit untuk diberikan kepada tetangga yang terbaring sakit di tempat tidur. Tiap hari, aku mencoba melakukan sesuatu yang baik kepada setiap orang. Hal itu membuat aku bahagia tatkala melihat orang lain bahagia. Hari ini, aku tak tahu apa ada orang yang bisa tidur dan makan lebih baik dariku. Aku telah menemukan kebahagiaan dengan memberi. Ketika si perempuan kaya mendengar hal itu, menangislah dia. Dia memiliki segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, namun dia kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara-saudari yang terkasih, kekayaan bisa membuat orang senang, tapi belum tentu membuat orang tenang. Kemiskinan bisa membuat orang kesulitan, tetapi belum tentu selalu menyulitkan. Yang kaya belum tentu bahagia, yang miskin tidak selamanya susah. Karena rasa itu ada di hati. Hati yang bahagia membuat orang miskin merasa kaya, sementara ketidakbahagiaan bisa ada di hati orang kaya. Apa gunanya berlimpah namun gersang? Apa gunanya berada namun kering kerontang? Kebahagiaan hidup kita manusia tumbuh dan berkembang manakala kita membantu orang lain. Namun bila mana kita tidak mencoba membantu sesama, maka kebahagiaan akan layu dan mengering dalam hidup kita. Kebahagiaan bagaikan sebuah tanaman harus disirami setiap waktu
dengan sikap dan tindakan memberi. Nikmat di mulut belum tentu berguna buat badan, tapi badan yang hanya menerima menentukan nafas. Nafas menentukan kehidupan, tapi kehidupan tidak ditentukan oleh kenikmatan. Renungkanlah. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mohon apapun yang ada pada kami Engkau berkati, sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.